Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kali ini sebetulnya ya, di sekian banyak ya para netizen sekarang meyakini bahwa kasus ini adalah kasus Kalantas ya. Ada-ada saja tuh ya kelakuan juga yang salah satu netizen yang tidak percaya bahwa ini adalah kasus Kalantas. Lebih percaya dari keterangannya Ibu Elsa begitu kan. Mungkin terserahlah ya. Tapi intinya sebetulnya ya, kayaknya sih tidak mengikuti persidangan dari awal sehingga ada statement bahwa dia ini lebih percaya Bu Elsa coba ya. Tapi kita dengar dulu ya, ada beberapa pendapat memang yang meyakini bahwa kasus ini adalah kasus Kalantas. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Siapa di sini yang udah percaya kesurupan? Katanya kan gara-gara mabuk-mabukan. Aduh lupa, sorry nge-zoom. Mabuk terus kecelakaan. Nah, berarti pengakuan bapaknya buat apa? Ayo lo teman-teman semuanya panik. Tidak, saya tidak mau percaya lagi dengan kesurupan, dengan siapapun. Padahal kan sebenarnya pernah ada kasus yang Justice for Audrey itu, tahu gak sih? Sampai semuanya terkena prank. Udah cukup sampai di sini aja, kedepannya gue bakal trash issue terus ya. Kalian juga trash issue aja. Prediksinya semua perlakuan yang keji, yang jahat itu bakal dicek semuanya. Kalian tahu lah ya. Lihat aja deh pengakuannya kayak disiksa segala macam, pas karat atau apa gitu. Tadi gue sempet nonton. Ini wartawan bakal ngejar semua sih, dan netizen bakal mantau sampai habis. Udah gitu aja Anwan di sini, thank you. Nah begitu ya, intinya bahwa para netizen akan terus memantau begitu kan, bagaimana sih perkembangan kasus ini begitu. Dan selalu juga saya sampaikan sebetulnya bahwa persoalan ketidakadilan yang terjadi, memang netizen ini langsung bereaksi begitu ya. Karena agaknya sih sedikit sudah gerah juga dengan kondisi hukum yang kacau begini ya. Kita lanjutin sebentar. Guys, ini rame lagi ya kasusnya Vina Cirebon. Dikatakan murni kecelakaan setelah 8 tahun disebut sebagai pembunuhan. Kok bisa? Yes guys, kemarin-kemarin itu kan sempat rame ya, para tersangka yang udah dipenjara selama 8 tahun. Mereka menggugat dilakukannya peninjauan kembali atas kasus mereka. Di sidang itu mereka memberikan kesaksian lagi bahwa mereka tuh secara brutal sama para penyidik. Gua nggak akan info detailnya gitu ya, apa yang mereka sampaikan di pengadilan tentang yang mereka terima gitu. Intinya tuh ngeri banget lah. Om Farhad Abbas aja tuh sampai nangis, nggak tega dia. Nah, jadi intinya tim kuasa hukumnya para terdakwa ini, Om Otto Hasibuan, mereka menyatakan bukti-bukti valid terkait kejadian ini betul kecelakaan murni. Karena kabarnya juga ini tersangka ada yang bahkan nggak kenal sama korban atau bahkan saling nggak kenal nih satu sama lain, ya kan? Apa sih buktinya kok bisa ngomong kayak gitu setelah 8 tahun? Jadi guys, dalam kelanjutan sidang peninjauan kembali ditemukan bukti atau fakta sebagai berikut. 1. Bahwa Vina ini masih SMS-an sama temennya di pukul 22.14 yang isinya itu intinya ngajak minum gitu, bukan minum susu ya atau teh manis, bukan, minumnya yang lain. Ini menggugurkan pernyataan sebelumnya yang bilang bahwa kejadian pembunuhan ini di jam 21.15 atau 9.15. Yang kedua, salah satu teman Eki gitu, korban, diminta menghapus foto atau video kecelakaan Eki oleh keluarganya si Eki. Ketiga, ditemukan fakta bahwa remuk di kepala korban ini karena kemungkinan besarnya tuh karena kecelakaan, bukan karena dipakai benda tumpul, bukan gitu. Karena menurut ahlinya itu tuh beda, remuk yang di sama yang kita yang nabrak gitu. Jadi kan posisinya ini kalau memang murni kecelakaan berarti si korban ini kan menabrak gitu ya, bukan dihajar gitu. Nah, yang keempat, ada salah satu saksi yang namanya Aep yang bilang dia bisa mengenali jelas motor dan wajah pelaku dari jarak 50 meter gitu. Yang menurut saksi ahli seorang dokter mata 100 meter malahan mustahil karena malam hari penglihatan manusia itu sangat terbatas. Paling hanya jarak 10 sampai 15 meter itu udah maksimal banget gitu. Sebenarnya dari awal kasus ini pun udah banyak banget kejanggalan gitu. Dari mulai kesaksian yang beda-beda dari sejumlah tersangka, kemudian ada 4 DPO yang kemudian hanya 1 DPO akhirnya Peggy itu, kemudian ada total 11 tersangka. Itu semua dibahas tuh di sidang PK kemarin. Dan para tersangka ini yang
tidak didampingi oleh kuasa hukum dari awal selama proses persidangan 2016 itu. Nah, yang gue mau tanya nih, yang kemarin pura-pura ngawang kesurupan terus bilang ini kasusnya benar pembunuhan, apa kabarnya? Buat kamu yang masih meyakini ini kasus pembunuh dan pemerkok, kamu udah lihat Rudiana nangis di kuburannya almarhum Eki kan? Gimana perasaanmu? Sedih apa geli? Geli ya. Sih geli kan? Udah nggak usah bohong, kamu geli kan? Lihat Rudiana nangis. Ingat loh, itu bapaknya korban dan Eki itu adalah korban. Tapi kenapa kamu geli lihat Rudiana nangis di kuburannya Eki? Sedangkan kamu lihat ibu 7 terpidana, kamu malah sedih. Padahal itu pelakunya. Kenapa bisa begitu? Ya karena hati nuranimu nih, nah, logika dasarmu itu bilang kalau ini memang bukan kasus pembunuh gitu loh, bukan kasus pemerkok, ini kasus laka lantas. Anda boleh aja bohongin orang lewat konten-kontenmu, tapi hati nuranimu sendiri tidak bisa dibohongi kan? Nah begitu Semeton ya, memang kalau masalah hati tidak bisa dibohongi, betul yang disampaikan ya. Ketika kita melihat kemarin ada seorang bapak yang nangis di atas makam anaknya, kok kita bener juga ya, kok kita geli ngelihatnya begitu ya, padahal itu disebut sebagai korban begitu. Dan kebalikan terjadi ketika kita melihat ya keluarga yang disebut sebagai korban, yaitu yang disebut sebagai terpidana begitu kan. Kita lihat orang tuanya kemarin yang dihadirkan di YouTube-nya juga Kang Deddy, kok kita sedih begitu. Ya, sedih sekali. Yang seharusnya yang namanya korban sama pelaku kan harus sesuai dengan perbuatan. Tapi kok perasaan kita berbeda ya. Intinya memang benar juga ya, ini kan masalah hati nurani begitu kan. Kayaknya sih hati tidak bisa dibohongi. Hati itu akan menunjukkan bahwa mana yang benar, mana yang salah begitu ya. Dan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang dialami memang 7 terpidana ini memang, kalau kita merujuk dari apa yang kita sudah disajikan di fakta persidangan, itu memang ketidakadilan itu memang terjadi begitu pesat di situ ya. Bukan hanya, mohon maaf Semeton ya, bukan hanya disiksa, bukan hanya, mohon maaf, dipukul juga, bukan hanya banyak sekali ya. Dan mereka dihukum seumur hidup dan rata seumur hidup. Tapi yang paling menggelikan adalah ketika kemarin ada DPU gitu kan, si Peggy Setiawan, yang dimana dalam BAP itu disebut Peggy ini adalah seorang sutradara ya, ini otak dari pembunuhan ini begitu. Tapi pada kenyataan di hasil sidang PK yang dilakukan oleh Peggy tukang bangunan, Peggy-nya bebas ya. Nah persoalannya sekarang yang namanya, sekali lagi juga saya sampaikan dan sering juga saya sampaikan Semeton ya, bahwa yang namanya dalang dari pembunuhan ini kan yang 7-8 orang ini kan disuruh melakukan itu oleh si dalangnya ini. Tapi kalau dalangnya ini memang tidak bersalah lah, gimana sekarang 7-8 orang ini? Nah itu logikanya. Tapi yang lebih lucu lagi Semeton ya, ketika netizen ini kok masih percaya begitu kan dengan pernyataan yang disampaikan oleh si pengacaranya si Ono begitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan Semeton gimana videonya ya. Jangan dibully ya, jangan dibully, ini cuma hanya perbandingan saja begitu ya. Ini dah videonya. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas tentang KDM dan Ibu Elsa Sharif ya. Jadi tadi malam itu di sebuah stasiun TV, Ibu Elsa Sharif bilang bahwa KDM pernah mau memberi Aep uang 4,5 juta jika Aep mau mencabut laporannya atau kesaksiannya ya tentang pelemparan. Begitupun kata Bu Elsa, KDM mau mengasih Suroto uang 2 juta untuk juga mencabut keterangannya. Jadi maksudnya untuk Aep ini dikasih 4,5 juta dulu, nanti kalau sudah mencabut baru dikasih lagi kan gitu. Itu pernyataan nggak ada. Ibu Elsa ada seperti di itu. acara tadi malam. Ya. Kemudian nyambung dengan komen ini. Oke, langsung saja. Komentar kali ini datang dari Asep Setiadi 60. Isi komentarnya, buktikan. Oke, jadi begini ya. Kalau ditanya untuk saya pribadi, apakah mungkin, ini opini saya pribadi ya, apakah mungkin KDM melakukan itu? Kalau di sini percaya nggak percaya, tapi dalam pandangan saya ini Bu Elsa agak meyakinkan
Kenapa saya bilang Bu Elsa meyakinkan? Karena begini loh, beliau sudah 67 tahunan. Sudah 40 tahun jadi pengacara. Rasanya nggak mungkin beliau mau mengorbankan karirnya ngomong seperti itu tadi malam demi seorang Aep dan seorang Suroto. Rasanya nggak mungkin. Dan kemudian beliau ngomong, beliau menunjuk jumlah langsung. Ya, di TV nasional ditonton jutaan orang. Dengan kesadaran beliau menyebut nama Dedi. Dan beliau menyebut jumlah. Beliau nggak ngomong dibujuk mau dikasih uang, nggak. Beliau langsung menyebut jumlah 4,5 juta mau dikasih. Habis itu kalau mau mencabut ditambah lagi. Dan untuk Suroto 2 juta. Langsung jumlahnya disebut. Jadi di situ seperti meyakinkan gitu loh. Meyakinkan bagi saya. Ya, karena sudah sama jumlah dan nama orangnya disebut langsung. Jadi percaya nggak percaya ini seperti bagi saya ini meyakinkan. Ya. Terus yang komen ini menyuruh untuk membuktikan. Begini Mas, ya yang komen, cara membuktikannya bukan begitu. Membuktikannya kemarin Elsa Sharif bilang KDM seperti itu. Maka sekarang KDM harus klarifikasi. Kalau KDM diam dengan alasan biarkan saja anjing menggonggong kapilah berlalu, malah dikira KDM diam gitu loh, bener. Jadi KDM harus klarifikasi. Dan jika KDM klarifikasi dan menuntut balik Elsa Sharif, barulah Bu Elsa Sharif membuktikan gitu loh. Ya. Jadi harus KDM klarifikasi dulu, nanti Bu Elsa Sharif membuktikan kata-katanya, baru Bu Elsa membuktikan. Ya, jadi KDM harus membantah dulu. Ya, itu cara membuktikannya. Terus kalau untuk saya pribadi, apa mungkin? Ya bisa saja. Karena begini, ini pendapat saya ya, melihat gerak-gerik KDM atau roman-roman KDM selama ini yang sangat bersemangat untuk membuat lebih condong ke laka lantas. Seperti contoh, beberapa kali di podcast dia, selang-seling yang saya dengar ya, sekilas dua kilas, itu dia ngomong, ya sudah, kalau kecelakaan, kecelakaan saja. Kalau kecelakaan, kecelakaan saja gitu loh. Entah seingat saya dia ngomong dengan kakaknya Sudirman atau Aldi atau beberapa orang, ingat saya gitu. Kecelakaan, kecelakaan aja. Begitupun dengan nenek yang memandikan jenazah, yang tidak percaya bahwa Pina kecelakaan, KDM juga ngomong, ya sudahlah, kalau kecelakaan, kecelakaan saja, kasihan 7 terpidana, kata KDM kepada nenek tersebut. Jadi di situ seperti untuk untuk menekan pendapat nenek itu, bahwa ini sudahlah kecelakaan saja, kasihan yang terpidana kan gitu. Itu sebelum muncul saksi. Ya, kemudian muncullah saksi itu. Nah, yang saya unik, semua saksi laka lantas itu muncul di channel KDM. Jadi saya nggak tahu siapa yang menghubungkan mereka, tapi semua saksi laka lantas itu munculnya di channel KDM. Nggak ada di channel lain, baru ke sana, nggak ada. Ya, jadi semua saksi laka lantas muncul di situ. Dan yang ketiga, waktu Mega Widi muncul di Diskursusnet, itu Widi bilang, Pina beli pembalut, itu aja. Nggak ada celana dalamnya dicucikan berdarah, nggak ada. Namun pada 2 Agustus, kalau nggak salah di channel KDM, Mega mulai ngomong, celana dalamnya berdarah, saya cucikan pasti haid. Ya, itu 3. Dan yang keempat, dulu KDM bilang sampai kiamat pun tidak akan ketemu DPO Andi Dani Peggy, karena itu karya Sudirman, karya ilmiah Sudirman. Sudirman yang ngarang, kata KDM. Namun ketika di sidang kemarin, ternyata Sudirman itu dikasih nama oleh polisi Andi Dani Peggy. Sudirman pun nggak kenal gitu loh dengan mereka. Ya, jadi bukan karya ilmiah Sudirman itu, DPO itu. Kemudian sekitar 2 kali di sidang sebagai saksi, dia selalu bilang, pertama yang waktu jadi saksi di sampingnya ada Teguh, KDM ngomong ini kecelakaan murni gitu. Kemudian jadi saksi berikutnya dia ngomong, saya dibully habis-habisan karena bilang ini kecelakaan gitu. Ya, jadi mungkin dia berandalan pada saksi-saksi itu kan. Dan saksi-saksi itu semuanya hampir yang saya lihat nggak ada orang Cirebon. Ya, jadi kita nggak bisa menelusuri jejak dia. Mereka cuma ada yang dari Bekasi, ada yang dari Kudus, ada yang dari mana itu Geri Lepe itu Banten atau mana Nasruddin itu. Pokoknya asli Cirebon itu nggak ada. Jadi susah kita telusuri jejaknya di Cirebon. Jadi kalau berbicara kemungkinan ya bisa-bisa saja kan gitu. Kalau kasus pelemparan dan pemerkosaan itu dicabut kan jadinya laka lantas, lebih murni. Terus kalian bertanya, tujuannya apa bang?
Kalau saya pribadi ya, kalau untuk popularitas kan enggak, udah populer. Kalau uang udah enggak, udah banyak uang kan Kang Deddy. Cuma dalam pandangan saya pribadi ya, ada semacam rasa bangga gitu loh. Rasa kepahlawanan ketika bisa dilihat tersorot membela rakyat kecil. Seperti video-video beliau yang sudah-sudah. Kemungkinan ada kepuasan batin gitu loh. Seperti membela kemudian kepahlawanan seperti itu dalam bayangan saya. Jadi opini saya pribadi ya. Itu aja, terima kasih. Ya kalau memang beropini pribadi boleh lah ya. Jadi apapun yang Anda sampaikan itu kalau memang untuk opini pribadi boleh. Tapi sebenarnya juga harus kita dalam melihat apapun yang terjadi sekarang ini kan harus adil sebenarnya ya. Dalam arti apa yang disampaikan oleh pihak A dan apa yang disampaikan oleh pihak B itu harus adil kita melihat. Contoh begini saja ya, memang dalam waktu-waktu yang sudah ya, memang benar juga apa yang disampaikan begitu. Tapi kalau kita merujuk sekarang untuk mempercayai yang sebelah di situ juga, kan banyak pernyataan-pernyataannya dia juga yang tidak masuk akal dan cenderung dibuat-buat begitu. Contoh kemarin, dimana ini kan kalau ada memang kemarin diakui oleh Bu Elsa, memang Pak Deddy memberikan uang lah untuk Suroso dan Aib gitu kan. Tapi persoalannya adalah kalaupun itu terjadi, kalaupun Kang Deddy melakukan itu sekarang, ya, kalaupun nih, ya, andainya Kang Deddy melakukan itu sekarang, itu kan Bu Elsa mendapat keterangan dari Aib dan si Suroso, ya, Aib dan Suroso. Yang kita tahu sendiri bahwa semua keterangan dari Suroso dan Aib ini kan tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang benar. Dari awal memang melihat dari 100 meter berubah menjadi 6 meter, berubah lagi menjadi 50 meter. Itu kan bentuk tidak konsistennya keterangan itu begitu. Kalau orang sudah menjelaskan itu, apakah kita harus percaya dia? Itu yang pertama. Yang kedua sekarang pendapat dari Bapak Suroso. Coba hitung berapa sih, yang mana sih pendapat dari Pak Suroso yang ada buktinya dan yang benar begitu. Kan tidak ada juga. Kemudian kembali lagi persoalan sekarang apa yang disampaikan oleh Widi dan Mega. Coba dicek lagi tuh ya keterangan diskursus tuh ya dalam proses diskursus. Coba dilihat secara teliti. Ada kok ya keterangan yang menjelaskan bahwa memang menggunakan membalut menggunakan cara itu ada kok. Tapi kan tidak sedetail yang disampaikan Widi waktu ditanya sama Bapak Deddy begitu. Ya, itu harus kalau kita mendengar informasi pun harus seimbang lah begitu. Nah, kalaupun sekarang saksi ini tidak ada yang berasal dari Cirebon, siapa bilang? Ya, tapi waktu itu kenapa tidak ada yang berani menyampaikan kebenaran ini adalah banyak sekali faktor ya yang mengakibatkan orang-orang di situ. Sebenarnya sih ada yang tahu, banyak yang tahu kalau menurut saya. Tapi untuk menyampaikan kebenaran itu kan ditolak semua. Contoh saja, siapa bilang tidak ada dari Cirebon? Ibunya kemarin pernah bersaksi, ibunya korban. Terus ada juga kemarin tuh siapa itu, ada juga itu. Tapi kan tidak didengar begitu, ya. Kemudian apa yang disampaikan sekarang si Sudirman juga. Itu kan fakta-fakta baru yang sebagai penyeimbang lah informasi yang kita dapatkan begitu. Semua keterangan. Oke lah Bu Elsa sekarang udah lama jadi pengacara begitu. Tapi coba lihat rekam jejaknya begitu. Bagaimana beliau selama ini dalam pembelaannya, dalam membela seorang begitu. Ya, dari statusnya tim pencari fakta menjadi statusnya sekarang adalah pembela si itu kan bentuk ketidakkonsistennya juga begitu dalam membela ini. Tapi ini sebetulnya ini adalah sekali lagi ini adalah pendapat pribadi yang bebaslah kita berpendapat begitu. Ya, tapi intinya sebetulnya ada akhir video selalu saya sampaikan, jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal ya. Nanti jika nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.